Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya tidak upload video di channel Inspirasi Aptara. Akhirnya, alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa bertemu kembali di channel ini. Ini momen ya, saya baru turun dari desa dampingan saya. Baru saja hari ini saya melakukan survei kondisi sosial ekonomi KPM yang saya dampingi, terutama di Dusun Kelampang, Desa Bulusari, Kabupaten Banyuwangi, Kalipuro. Nah, terkait masalah sagis ya atau survei, tentu dari Anda mungkin ada yang sudah disurvei oleh pendampingnya, pendamping keliling, memotret Anda di depan rumah ya. Ada juga mungkin yang masih belum. Nah, survei yang dilakukan ini adalah tugas dari Kementerian Sosial mulai tanggal 6 sampai nanti akan berakhir di tanggal 31 Desember ya. Ini adalah tugas akhir tahun yang luar biasa yang akan dilakukan oleh para pendamping seluruh Indonesia. Nah, saya ingin membahas terkait dengan survei sagis ya, sagis yang dilakukan. Banyak pertanyaan yang masuk, apakah untuk survei sagis bagi yang rumahnya sudah bagus ya, misalnya lantainya sudah tidak dari tanah, lalu dindingnya ini sudah tidak terbuat dari bambu atau kayu lagi, apakah ini otomatis akan dicoret? Nah, ada yang pertanyaan seperti itu. Lalu ada yang bilang, kalau rumahnya warisan bagaimana? Kalau rumahnya numpang, terus difoto kan rumahnya bagus, apakah dicoret dari kepesertaan PKH? Nah, mari saya akan membahas sedikit saja. Ini mumpung saya berhenti sebentar untuk memberikan informasi, ya sebelum saya lupa untuk membagikan informasi kepada Anda. Oke, aplikasi Sagis itu bahasa mudanya adalah aplikasi yang digunakan oleh para pendamping sosial, terutama pendamping PKH untuk merekam dan melaporkan kondisi ekonomi sosial KPM yang didampinginya. Ya, jadi Sagis ini kita foto, tidak hanya foto, tetapi di dalam foto itu sudah ada titik koordinat atau lokasi di mana tempat Anda tinggal. Dan dengan lokasi tersebut Kementerian Sosial menggunakan sistem satelit. Jadi dilihat di pusat rumah Anda itu berada di titik koordinat mana, baik itu bujur utara, lintang garis bujur maupun lintangnya ini lengkap sekali. Nah, di dalam Sagis perlu Anda ketahui itu ada beberapa instrumen pertanyaan yang menjadi kunci kita melakukan survei. Jadi tidak hanya merekam foto saja, tapi ada beberapa pertanyaan. Perlu Anda ketahui terutama yang belum disurvei. Pertanyaannya seperti ini. Jadi yang pertama ini kita mengisi NIK ya, nomor induk kependudukan dari KPM yang kita dampingi. Ini NIK-nya sudah harus sesuai dengan NIK EKTP ya. Jika tidak sesuai biasanya ini invalid. Nah, setelah menginput NIK kita memasukkan ya, jadi NIK sudah diinput, jika cocok nama sudah ada, lalu letak tempat tinggal dusunnya di mana ini sudah lengkap ya, sesuai dengan NIK-nya, lingkungan, dusun dan lain sebagainya, kecamatan, kelurahan juga sudah lengkap. Setelah itu ada pertanyaan seperti ini. Jadi apakah keluarga tersebut ini memiliki tempat tinggal? Istilahnya tempat tinggal ini adalah di tempat berteduh sehari-hari dari terik matahari maupun dari guyuran hujan. Nah, ada keterangan di bawah pertanyaan tersebut bahwa untuk keterangan memiliki tempat tinggal iya atau tidak, ini bukan bertujuan untuk mengetahui apakah status kepemilikan rumah ini ngontrak, apakah rumah warisan, ataukah rumah beli sendiri. Ini tidak seperti itu. Jadi hanya pertanyaan, punyakah tempat tinggal sehari-hari, iya atau tidak. Setelah itu ada pertanyaan juga, apakah di dalam keluarga tersebut selama seminggu terakhir ini melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang atau menghasilkan rupiah, iya atau tidak. Jika kemudian di lapangan ditemukan bahwa KPM tersebut seminggu selama 1 minggu bekerja dan menghasilkan uang, maka dijawab iya. Tetapi kalau tidak bekerja, misalnya tidak ada pekerjaan, sepi pekerjaan, maka dianggap tidak memperoleh uang ya, tidak menghasilkan uang. Lalu ada apakah keluarga tersebut punya kekhawatiran untuk tidak makan ya, pernah memiliki kekhawatiran tidak untuk tidak bisa makan selama 1 tahun ya, ada pertanyaan seperti itu. Jadi ada loh KPM yang ternyata
karena sepi pekerjaan, lalu kondisi ekonomi yang lemah, mereka khawatir untuk tidak bisa makan. Ya, ini ada pertanyaan seperti itu. Selanjutnya juga diberikan pertanyaan terkait dengan ini. Status kepemilikan rumah, bukan, status dari rumah tersebut, kondisi yang di tempat tinggali. Jadi apakah lantainya ini berasal dari tanah, ya atau tidak. Lalu apakah dinding terluas itu berasal dari kayu atau bambu atau ijuk, iya atau tidak. Nah, kita hanya mengisi jawaban iya atau tidak sesuai dengan kondisi masing-masing. Jika tembok misalnya, berarti kita jawab tidak terbuat dari kayu atau bambu. Jika lantainya terbuat dari keramik atau plester biasa, maka berarti bukan terbuat dari tanah. Nah, seperti itu. Lalu ada pertanyaan terkait dengan listrik yang dipakai, berapa dayanya, ya? Apakah lebih dari 450 watt atau tidak? Jika misalnya listrik yang dipakai 450 watt, maka kita jawab iya. Jika misalnya listriknya lebih 1300, ya berarti kita catat 1300. Lalu juga ada pertanyaan keluarga tersebut, ya, yang kita survei itu bekerja sebagai apa sehari-harinya. Ya, ada lengkap sekali pilihan jenis pekerjaan, mulai dari tukang, ya, buruh, ada juga apoteker, dokter, hingga menteri pun ada. Jadi kita tinggal memilih sesuai dengan kondisi KPM dampingan masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan, apakah penghasilan keluarga 70% itu digunakan untuk membeli makanan atau tidak? Ya, kalau misalnya dibeli untuk makanan berarti iya. Kalau misalnya tidak, misalnya kurang dari 70%, berarti ya kita jawab tidak. Atau 60% ternyata dibuat untuk membeli pakaian misalnya, berarti ya kita catat tidak, ya. Karena ini untuk mengukur. Jadi 70%, jika 70% digunakan untuk makanan, berarti ini keluarga ini membutuhkan, istilahnya seperti itu. Lalu ada pertanyaan, apakah selama 1 tahun keluarga ini membeli pakaian untuk pengurus, untuk anggotanya, atau untuk seluruh keluarga? Ya, jika membeli pakaian selama 1 tahun berarti kita catat iya. Jika misalnya dalam 1 tahun terakhir tidak membeli pakaian sama sekali, pakaian baru, maka ditulis tidak. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan kunci yang ada di aplikasi Sagis, dan ini pendamping pasti menanyakan ketika berkeliling ke rumah masing-masing KPM dengan deadline hingga tanggal 31 Desember. Dan menurut saya, ya, perlu Anda ketahui, meskipun rumah Anda tidak dari tanah, lalu dindingnya tidak dari kayu, tidak masalah. Berikan keterangan kepada pendamping sejujur mungkin, seterbuka mungkin. Jika misalnya rumahnya sudah keramik, sudah tembok misalnya, ya kita kan ada pertanyaan yang lain yang menentukan. Banyak loh di daerah dampingan saya rumahnya tidak dari kayu, lantainya tidak dari tanah, sudah ada yang plester, tetapi pekerjaan sehari-harinya adalah serabutan, atau bahasanya itu buruh harian lepas. Nah, lalu juga khawatiran tidak bisa makan terjadi, lalu juga pekerjaannya sepi. Ini banyak sekali, ya. Jadi kalau di lapangan itu jika kita cocokkan dengan kriteria kemiskinan 100%, dari lantai harus dari tanah, lalu tembok harus dari kayu, ini tidak serta-merta semuanya 100% sesuai. Jadi ada tolok ukur yang lain yang menentukan apakah KPM tersebut bisa dikatakan sejahtera atau tidak. Jadi tenang. Selama Anda memberikan keterangan dengan jujur, ya insya Allah hasilnya akan sesuai. Jangan sampai Anda berbohong atau memberikan keterangan yang tidak jelas. Jika misalnya keterangannya tidak jelas atau keterangan yang kurang benar, maka di kemudian hari akan ketemu, dan ini akan menyusahkan juga. Ingat, meskipun untuk survei Sagis ini adalah menjadi tolak ukur kemampuan dari para KPM yang didampingi, tetapi pada intinya, misalnya rumahnya tidak dari tanah lantainya ataupun tidak dari kayu, yang jelas tidak serta-merta Anda akan dicoret dari kepesertaan. Tidak demikian, ya. Selama Anda dinilai tidak mampu memenuhi syarat, meskipun rumahnya istilahnya dari tembok, dari keramik, kita akan melihat dengan instrumen-instrumen yang lainnya. Jika misalnya dari pusat, misalnya Anda diputuskan sejahtera, pasti ada pemberitahuan untuk survei ulang. Apakah benar ini dinyatakan sejahtera atau tidak.
Nah, demikian ya. Oke, sudah 10 menit saya beristirahat di pinggir jalan. Saya akan melanjutkan perjalanan untuk merekam KPM yang tersisa, karena saya harus kejar deadline. Masih banyak sekali dari 350-an KPM yang harus saya rekam, kurang dari 1 bulan waktunya, dengan akses yang sulit sekali, dengan sinyal yang juga sulit. Oke, terus support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Dan bagi para Anda ya, bagi Anda yang belum disurvei, tunggu dengan sabar pendampingnya di rumah. Berikan keterangan sejujur mungkin. Semoga kita semakin sejahtera, kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di grafis penyampaian video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembali jalan ya.